Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa-siswi kelas 5? Semoga semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk masa depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan, masih bersama dengan Ibu Dia. Kompetensi dasar IPS. Pengetahuannya yaitu 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa. Keterampilannya yaitu 4.3, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Lalu dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Lalu, dengan berdiskusi, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Ada beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh perorangan ataupun berkelompok. Usaha perorangan, ya, pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi maksud di sini adalah usaha yang dilakukan hanya satu orang saja, hanya sendiri saja tanpa bersama teman-temannya ya. Contohnya toko, bengkel, dan warung ya. Banyak di sekitar kita toko-toko, bengkel, serta warung-warung, baik warung yang agak besar atau yang agak kecil. Lalu firma didirikan oleh paling sedikit 2 orang ya. Resiko kerugian ditanggung bersama. Lalu ada persekutuan komanditer atau CV, memiliki anggota aktif dan pasif. Apa sih anggota aktif dan pasif? Kalau anggota yang aktif berperan menjalankan roda usaha, sedangkan anggota yang pasif hanya memberikan modal usaha. Contohnya CV Rian Motor dan CV Kayu Jati Luhur. Perseroan terbatas atau PT, modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba. Laba itu keuntungan ya, keuntungan perusahaan. Contohnya PT Pembangunan Jaya. Lalu ada lagi badan usaha milik negara atau disebutnya BUMN. BUMN bertanggung
jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya Perum, Peruri, dan PT KAI. KAI itu PT Kereta ya. Lalu ada lagi koperasi, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi yaitu KUD, Koperasi Unit Desa. Dan biasanya di sekolah-sekolah juga dahulu itu ada koperasi sekolah. Kalau koperasi sekolah biasanya dana modalnya berasal dari sekolah, kemudian dikelola oleh sekolah dan demi kesejahteraan anggota warga sekolah ya. Pada buku tema itu ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Seperti halnya tadi di buku pena, di buku tema pun ada ya. Di sini ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, contohnya ya, usaha pertanian, usaha perdagangan. Usaha perdagangan itu apa? Pedagang asongan, pedagang keliling, kaki lima, di pasar, warung, dan toko kelontong ya. Lalu ada usaha jasa ya, usaha fotokopi, potong rambut atau salon, dan penjual pulsa. Kemudian ada lagi industri kecil, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, serta mebel. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama adalah firma, usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu atau 2 kelompok. Lalu yang kedua persekutuan komanditer atau SIPI. Ketiga perseroan terbatas atau PT yang usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Lalu ada BUMN, badan usaha milik negara. Ya, seperti yang tadi dijelaskan, namun di sini pada buku tema terdapat BUMD atau badan usaha milik daerah, perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Lalu ada koperasi. Koperasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berisi bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk-bentuk koperasi yaitu konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, serba usaha ya. Konsumsi itu operasi yang menjalankan usahanya isi dari tokonya itu, isi dari koperasi itu berupa makanan-makanan. Lalu simpan pinjam yaitu menyimpan atau meminjamkan uang untuk modal usaha ya dan sebagainya. Pada buku tema kalian halaman 69-70, di sini di halaman 70 itu terdapat kalimat yang menyatakan bahwa Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia. Mengapa? Karena perannya tersebut dalam hal melaksanakan yang membentuk koperasi di Indonesia. Karena itu disebutnya adalah Bapak Koperasi Indonesia. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapat serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Kegiatan ekonomi terbagi tiga: produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, tiga kegiatan itu sangat berkaitan. Produksi adalah membuat bahan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Distribusi itu orang yang mengantarkan barang, mendistribusikan, menyalurkan. Lalu konsumsi adalah orang yang kegiatan yang memakai. Orang yang melakukan produksi disebutnya adalah produsen, yang melakukan distribusi disebutnya distributor, dan orang yang melakukan konsumsi disebutnya adalah konsumen. Ya, jadi produksi itu seperti halnya pabrik. Pabrik pembuat benang, contohnya dari bahan ulat sutra, kemudian diproses sehingga menjadi benang sutra, lalu bisa dijadikan kain. Lalu setelah menjadi kain dibawa ke toko-toko. Nah, toko-toko tersebut adalah distribusi, melakukan distribusi. Orangnya adalah distributor yang melakukan pemasaran, ya, menjual. Kemudian setelah dijual ada datang pembeli. Ya, pembelinya itu kegiatannya disebutkan konsumsi, orangnya disebut adalah konsumen. Jadi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat itu ketiga jenis ini sangat berpengaruh, karena jika salah satunya saja tidak ada, maka kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik. Misalnya ada yang memproduksi dan ada yang mendistribusikan, namun tidak ada yang mengkonsumsi, itu menjadi suatu barang yang tidak laku, ya. Jadi barangnya itu tidak ada yang memakai. Kemudian ada produksi, ada konsumsi, tapi tidak ada yang mengantarkan, sama juga tidak akan berjalan dengan lancar. Kegiatan ekonomi tidak akan baik. Bisa jadi orang ingin mengkonsumsi, lalu ada yang mendistribusikannya, tapi tidak memproduksi, ya, sehingga barangnya pun tidak ada yang ingin dijual dan digunakan. Jadi ketiga jenis kegiatan ini harus saling seimbang. Setelah ibu guru menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi, peran-perannya, sebutannya, undang-undangnya, ya. Sekarang kalian mengerjakan latihan, ya. Hanya ada 5 soal kok. Yang pertama, apa perbedaan usaha perorangan dengan usaha yang dikelola bersama? Yang kedua, pasal berapa dari undang-undang yang membahas tentang koperasi? Yang ketiga, mengapa Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta disebut Bapak Koperasi Indonesia? Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang kelima, apa sebutan untuk orang yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu berikan, sudah Ibu jelaskan, dapat kalian pahami dan kalian ceritakan dengan baik.
lalu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan latihan tersebut dengan jawaban yang benar ya. Jika masih kurang memahami, kalian bisa mengulangi video ini atau bisa kalian baca-baca buku tema kalian ya, tema 2 subtema 2 tentang pelajaran IPS. Sekian dahulu pelajaran kali ini dari Ibu Guru, Ibu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.